Kembali di Sindo Malam, pemirsa, ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito Kebayoran Baru dibongkar. Pembongkaran diwarnai tangis histeris. Seorang pedagang menangis histeris ketika mengetahui hewan dagangan miliknya mati saat proses pembongkaran. Pedagang lain turut memprotes petugas dengan duduk di tengah jalan. Pedagang mengaku rugi belasan hingga puluhan juta rupiah akibat pembongkaran relokasi kios ini. Pemkot Jakarta Selatan menerjunkan 3 ekskavator dan ratusan personil untuk pembongkaran kios. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Capek gimana sih kerjaannya? Puluhan warga antri bantuan sosial di Bandung, Jawa Barat. Kementerian Sosial mencatat 1,4 juta warga tidak sesuai kriteria penerima bansos untuk tahun ini. Total 50 warga harus antre di kantor Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat pagi tadi. Satu persatu warga yang didominasi emak-emak bisa mendapat uang BLT di ATM salah satu bank BUMN sebesar Rp1.200.000 per 3 bulan. Untuk Kota Bandung, ada 70.000 lebih warga yang menerima bansos. Penyaluran BLT via ATM Bank agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Salah satu warga mengaku senang mendapat bansos dari pemerintah. Rencananya uang akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan seragam anak sekolah. Gimana, gampang itu, Bu? Lebih gampang. Dipakainya nanti buat apa, Bu? Buat bayar baju sekolah anak, beli sepatu, udah pada. Pada triwulan pertama, Kemensos menyebut ada penambahan uang bagi penerima manfaat dari biasanya Rp200.000 kini menjadi Rp300.000 per bulan. Sementara penerimaan manfaat pun bertambah dari asalnya 21 juta kini menjadi 35 juta warga yang menerima bansos. Sementara itu Kemensos mencatat 1.400.000 warga yang dicoret dari penerima bansos sebab tidak sesuai kriteria. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bantuan sosial diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya malah dijadikan modal judi online. Di Jakarta, 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih, Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau balpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya pun mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balapres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CEISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah pembeli dan pelaku usaha jual beli pakaian bekas mengaku kecewa. Mereka menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan harga pakaian serta membatasi pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski impor pakaian bekas akan dilarang, namun kawasan Pasar Senen yang menjual baju impor bekas masih ramai dikunjungi pembeli. Pedagang dan pembeli mengaku kecewa dengan kebijakan pelarangan impor baju bekas. Menurut mereka, larangan impor akan membuat pilihan pakaian murah semakin sempit dan memberatkan konsumen berdaya beli rendah. Mereka berharap agar larangan tersebut dibatalkan supaya tetap bisa berjualan. Cekak anggaran, ongkos dinaikkan. Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif bus Transjakarta jadi Rp5.000. Kondisi ini karena Pemprov Jakarta kesulitan menutupi biaya operasional bus Transjakarta. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan.